Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Maulana dari program studi D4 Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro. Pada hari ini saya akan mempraktekkan penggunaan alat ultrasonik untuk pengujian tak merusak atau non-destructive test dengan menggunakan alat ultrasonik flow detector dari Kraut-Kramer. Berikut ini adalah alat-alat yang saya gunakan untuk melakukan praktek penggunaan metode ultrasonik. Yang pertama di sini ada display dari Kraut-Kramer dengan seri WSM36. Lalu berikutnya di sini ada probe yang saya gunakan memiliki frekuensi 4 MHz dengan sinyal yang dihasilkan memiliki kemiringan 70 derajat. Berikutnya ada kabel. Kabel ini digunakan untuk penghubung antara display dengan probe yang memiliki seri MPKL2 50486. Lalu berikutnya ada kalibrator atau calibration block. Di sini memiliki seri K2 yang memiliki terbuat dari bahan aluminium. Lalu berikutnya ini ada koplan. Koplan di sini yang saya gunakan adalah koplan gel karena kan pada metode ultrasonik memiliki 3 jenis koplan. Yang pertama ada koplan gel, kemudian ada koplan water atau air, dan terakhir ada koplan oil. Kenapa saya menggunakan koplan gel ini? Karena koplan gel adalah koplan yang paling simpel untuk digunakan dan mudah dibawa kemana-mana. Baik, berikutnya ini kita akan melakukan pemasangan penggunaan kabel dengan display juga. Di sini kita keluarkan dulu kabel yang digunakan. Bisa dilihat di sini ada 2 konektor, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar ini akan kita konekkan kepada display. Untuk yang kecil ini kita konekkan dengan probe yang akan kita gunakan. Nah, di sini dapat terlihat adanya 2 lubang konektor pada display. Dikarenakan memang display ini dapat menggunakan 2 kabel yang berbeda. Hanya saja karena kita menggunakan 1 kabel, jadi kita hanya menggunakan 1 konektor yang tersedia. Di sini bisa kita colokkan. Lalu untuk yang satunya akan kita pasangkan ke probe-nya. Hati-hati di sini karena ada lubang kecil seperti ini, dan di sini ada seperti jarum. Ini cukup rentan rusak jikalau kita memaksakan jarum ini langsung masuk. Jadi kita perlu hati-hati. Jika sudah masuk seperti ini, baru kita bisa menyalakan display. Tunggu display hingga menampilkan menu utamanya. Nah, di sini sudah dapat kita gunakan. Namun perlu diingat bahwa pemasangan kabel probe dengan display itu jangan dilakukan pada saat display ini sudah menyala. Dikarenakan ditakutkan bahwa sinyal elektrik dari display akan merusak komponen kabel yang akan mengakibatkan pembacaan itu banyak terjadinya noise. Ini adalah menu utama pada display Kraut-Kramer. Sini kita ngeliat di bawah display ini ada beberapa menu. Yang pertama ada range, pulser, receiver, DB ref, kemudian call, dan gauge. Nah, untuk memindahkan menu-menu ini semua, kita bisa menggunakan tombol fisik yang ada di bawah sini. Sini ada tombol ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Untuk yang pertama di menu range, itu ada sub menunya lagi. Sini ada range, kemudian ada probe delay, velocity, kemudian ada juga display delay. Range ini untuk mengatur kerapatan sinyal yang dihasilkan. Kemudian untuk velocity ini sendiri, ini adalah cepat rambat gelombang pada suatu medium. Ini kita sesuaikan juga untuk material apa yang akan kita inspeksi. Berikutnya kita akan pindah ke pulser. Di sini ada voltage, kemudian juga ada energi, ada damping atau peredam, dan PRF mode. Selanjutnya di menu receiver, di sini ada frekuensi. Di sini kita menggunakan frekuensi 4 MHz dikarenakan saya menggunakan probe yang menghasilkan frekuensi 4 MHz. Oke, kemudian di sini ada rectify, dual, dan reject. Di sini kalau untuk reject ini sendiri, dia ini akan mereject atau tidak menampilkan sinyal yang keluar berapa persentasenya. Bisa di sini saya contohkan, misalkan saya set di sini ada 10%. Maka bisa terlihat di sini sinyalnya ada yang menghilang. Di sini sinyal ada yang menghilang.
Namun jika kita 0% kan, dia ada sinyal yang muncul kembali. Jadi dia akan mereject berapa persentase yang kita inginkan. Lalu berikutnya ada dbref. Sini dia akan melakukan menuju ke menu setup. Di menu setup ini ada mode, ada reference, record, dan delete ref. Nah, jadi di sini untuk display ini sendiri kita juga bisa merecord hasil pengujian yang telah kita lakukan. Dan berikutnya ada gate. Gate ini adalah garis hijau yang ada di tengah sini. Untuk menunya sendiri ada gate start. Ini kita ingin memulai pada jarak berapa milimeter. Kemudian juga ada panjang dari gate-nya ini sendiri. Di sini kita set 10 mm. Ada threshold. Threshold ini adalah tinggi atau full screen height-nya dari si gate-nya itu sendiri. Jadi ini bisa kita atur juga. Kita menginginkan berapa atau sesuai dengan manual book-nya jika ada. Seperti itu. Berikutnya ada talk mode. Nah, bisa kita next. Sini ada auto call. Sini ada get start juga, ada sref 1 dan sref 2. Kemudian juga bisa kita record. Sini ada auto eng untuk block, get start dan threshold-nya juga. Ini ada bloknya. Kita bisa menyesuaikan blok diameter blok dan kedalaman atau ketebalan blok yang kita uji. Lalu sini ada tringle. Berikutnya ada gate. Di sini jadi untuk display ini kita bisa memiliki atau menampilkan 3 gate yang berbeda. Ini ada gate A, gate B, dan gate C. Ini bisa kita setting sendiri. Seperti sebelumnya, di sini ada gate start, gate width atau panjang dari gate itu sendiri, terus threshold, ini ketinggian dari gate, full screen height-nya, dan TOF mode. Nah, kemudian pada display ini juga bisa dilihat pada menu fisik di sini pada bagian bawah. Sini ada freeze. Jikalau kita semisal sedang menginspeksi sendiri, itu akan sangat merepotkan jika kita harus melihat display kemudian juga menyesuaikan tangan, karena tangan ini harus tenang seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan menu freeze untuk memudahkan kita membaca secara detail display yang ada pada crowd camera ini. Lalu berikut sini ada menu home. Ini jika kita tekan yang agak lama, dia akan ke menu keseluruhan. Jadi di sini bisa kita atur juga directionary. Kemudian juga di sini memo in report, memo edit, recording. Lalu ada eval mode dan sebagainya. Eval mode, trigo, result 1, result 2. Nah, di sini kita juga bisa mengatur probe angle-nya. Karena tadi kita menggunakan probe angle 70 derajat, maka di sini kita set sebesar 70 juga. Berikutnya, ini ada serial number, language, di sini menggunakan English. Lalu di sini ada units. Units ini juga bisa kita ubah. Misalkan microsecond, milimeter, inch, seperti itu. Sini kita menggunakan milimeter. Ada time-nya, grid, dan ada scan, gate mode 1, mode 2, pulser. Ada setup juga. Ada operator atau gain, TOF, terus BEA. Seperti itu adalah menu-menu yang ada pada display crowd camera ini. Baik, berikutnya kita akan setting di sini alat ini, sama ada range-nya. Di sini kita setnya memang di 25 mm. Untuk range ini sendiri, ini sebenarnya bisa kita ubah-ubah. Bisa kita lihat kerapatannya dia nanti akan berbeda seperti ini. Jika kita kecil, ini jika kita perbesar, saya akan ngeset di 25 mm. Lalu untuk probe delay, ini kita oke dulu. Probe delay. Nah, di sini saya lihat jika kita perkecil, dia akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, untuk memudahkan kita membaca, ini bisa kita set ke sebelah kiri, hampir tidak terlihat. Jadi ini akan kita perbesar. Sini, mungkin saya akan menggunakan delay di 3050. Oke. Berikutnya velocity. Karena material yang kita gunakan adalah material aluminium, maka memiliki velocity 3230 meter per second. Untuk display delay-nya bisa kita lewatkan saja.
Kemudian untuk buzzer-nya, di sini juga kita lewatkan saja, sudah biarkan seperti apa yang terset di alatnya. Untuk receiver, frekuensi ini kita sesuaikan dengan probe yang kita gunakan. Sini saya menggunakan probe 4 MHz. Di sini juga sudah terset 4 MHz. Untuk rectify-nya ini kita menggunakan full wave. Bisa dilihat ada beberapa menu, RF, microwave, dan full wave. Kita menggunakan full wave saja. Dualnya kita lewatkan. Nah, di sini reject control. Reject control ini bisa di set 0 atau jika ingin ke set ke tempat lain juga atau persentase yang lebih tinggi juga bisa. Saya coba untuk men-set di 10%. Dan dB ref-nya ini kita biarkan saja. Untuk gate-nya ini sendiri, ini saya set startnya di 3 mm, kemudian dengan panjangnya 10 mm, maaf. Kemudian berikutnya ada threshold-nya di 25% atau ketinggiannya. Ini 25%, bisa kita set mau lebih tinggi ataupun lebih rendah. Saja ini saya men-set di 25%. Atau juga semisal memiliki manual book untuk calibration block-nya yang akan menampilkan berapa persentase dari gate-nya itu sendiri, itu juga bisa disesuaikan. Berikutnya, ini autocall-nya kita lewatkan, auto angle juga kita lewatkan, isi diameter, karena kita menggunakan calibration block ini, jadi kita dapat melewatkan maksimal dari diameter dan ketebalannya. Di undergo, di sini ada probe angle. Probe angle-nya sudah 70 derajat, kita menggunakan probe 70 derajat. Sini, thickness-nya juga bisa kita lewatkan, diameternya flat. Karena bukan lingkaran. Sini gate A, gate B, dan gate C. Kita hanya menggunakan satu gate saja. Oke, baik. Berikutnya pada calibration block ini dapat dilihat di sini ada tertera 75 derajat, 70 derajat, 65 derajat, dan yang lainnya juga ada 40, 50, 60, dan 65. Karena kita menggunakan 70 derajat, maka kita akan set di sini. Sebelum kita letakkan probe yang akan kita gunakan di calibration block, kita akan mengaplikasikan Coplan terlebih dahulu. Dapat kita ambil Coplan, kemudian kita letakkan di sini. Coplan ini berfungsi untuk meredam. Jadi sinyal yang akan keluar dari probe ini itu kan memiliki perbedaan velocity antara si sinyal yang keluar dengan juga udara di sekitar. Maka itu diredam dengan menggunakan Coplan. Ini kita bisa letakkan di sini. Dan di sini kita sesuaikan. Dan kita cari sinyal tertingginya. Sini ada sinyal tertingginya. Hanya saja terlihat pada display bagian atas. Baik, ini kita akan mencari sinyal tertingginya. Baik, ini bisa dilihat di sini sinyal tertinggi saya dapat di 80% FSH. Nah, jadi ini juga fungsi dari gate ini, bagian hijau ini, dia akan membaca berapa persentasenya jika sinyal tersebut melebihi dari 25% thresholdnya atau melebihi dari tinggi gate-nya, baru dia akan terbaca. Namun jikalau sinyal itu kurang dari threshold si gate-nya ini, maka dia tidak akan membaca itu. Jadi di sini juga kita bisa mengubah semuanya. Saya kasih contoh seperti ini. Ini kita memiliki gain
45,2 desibel. Kita lihat yang freeze. Misalkan hanya sebesar ini, berarti kan ada 40-an persen di sini, 45-46. Namun jika gainnya kita knob sebelah kiri ini kita putar, dia akan menaik seperti ini. Kita bisa melihat. Namun di sini juga ada kelemahannya. Kelemahannya adalah jika kita lihat di sini memang tidak hanya terlihat beberapa sinyal saja ya. Namun jika kita ubah pada bagian reject ini, kita ubah jika 0%. Dia di sini akan terlihat sinyal-sinyal kecil. Ini ada sinyal-sinyal kecil di sini. Mungkin ini tidak begitu terlihat ya karena background ini ada putihnya juga. Nah, sinyal-sinyal kecil inilah yang kita sebut dengan noise. Nah, fungsi dari gate itu juga untuk membedakan antara noise dengan sinyal yang dihasilkan. Namun jika ini kita kurangkan lagi, kita kembalikan misalkan ke 70 agar sampai 80%, maka noise-nya akan kecil seperti ini. Baik, setelah kita selesai menggunakan alat ultrasonic ini, kita dapat mematikan pertama displaynya dulu. Baru kita boleh mencabut si kabelnya. Kalau ini bisa dicabut. Ini untuk meminimalisir kerusakan pada kabel. Jadi agar kabelnya lebih awet. Kemudian juga di sini masih terdapat koplen yang tadi kita gunakan. Ini harus kita bersihkan juga untuk mencegah terjadinya karat pada calibration block ataupun pada probe-nya itu sendiri. Jadi ini untuk menambah umur dari calibration block itu sendiri atau dari probe-nya. Kita bersihkan sampai bersih menggunakan lap. Jika dirasa sudah bersih dari koplan, ini bisa kita letakkan pada tempatnya dengan baik. Untuk kabelnya sendiri juga perlu diingat, ini sebisa mungkin jangan sampai terlipat atau tertekan seperti itu untuk menjaga ketersediaan dan agar kabel ini tetap tersedia dengan baik, dapat bekerja dengan baik. Jadi bisa kita lingkarkan seperti ini, baru kita masukkan ke tempat penyimpanannya. Bisa kita tutup. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya berikan terkait penggunaan alat ultrasonik dengan display crowd camera seri USM 36 menggunakan calibration block K2, kemudian juga probe-nya menggunakan frekuensi 4 MHz dengan kemiringan 70 derajat, lalu dengan menggunakan kabel dan menggunakan koplen gel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.